Sekte apokaliptik. Nama sekte ini mencuat karena memang belakangan ini banyak disebut, diduga terkait dengan tewasnya 4 orang anggota keluarga di sebuah rumah di Kalideres, Jakarta Barat. Sekte apakah ini? Dan apa kemudian yang menjadi dasar dari dugaan tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda di hari Selasa malam ini? Saya Putri Viola menemani Anda hadir kembali selama 90 menit ke depan di Apa Kabar Indonesia Malam. Kami akan ajak Anda nanti untuk bisa mendengarkan pandangan dari Prof. Adrianus Meliala, kriminolog tanah air yang juga memberikan pandangannya, dugaannya kaitan antara sekte yang sudah sempat saya sampaikan di awal tadi dengan misteri dari 4 orang yang tewas dalam sebuah rumah di Kalideres, Jakarta Barat. Kami juga akan bawa Anda untuk bisa melihat kabar berikutnya. Misteri 4 orang dalam satu keluarga yang tewas di Kalideres, Jakarta Barat masih belum terungkap. Berdasarkan hasil otopsi, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh keempat korban. Ada dugaan satu keluarga ini menganut sekte apokaliptik atau sekte yang meyakini bahwa akhir zaman sudah dekat, sehingga mereka mengakhiri hidup secara bersama-sama dengan cara melaparkan diri dan tidak makan, tidak minum, hingga kemudian mati bersama-sama. Kemudian apa dasar analisa penyebab kematian satu keluarga yang kemungkinan menganut sekte ini? Dan juga apa sebenarnya yang terjadi? Dan kenapa hingga saat ini juga kita, publik, masih mendapat informasi yang terbatas dari pihak kepolisian? Kami akan sajikan ke hadapan Anda data-data mengenai tewasnya 4 orang anggota keluarga ini. Nah, ini dia. Adik kandung salah satu korban mengungkapkan bahwa korban belum pernah meminta bantuan makanan dan uang untuk beli makanan. Ini terkait dengan kenapa kemudian para korban ini atau 4 orang yang tewas ini juga lambungnya kosong sehingga diduga bahwa tidak mengkonsumsi makanan, tidak minum selama dalam jangka waktu yang lama. Kemudian keluarga ragukan kemungkinan keempat korban tewas karena kelaparan. Keluarga sebut kondisi ekonomi mereka cukup. Kapolsek Kalideres sebut korban sempat melarang juru pemantau jentik masuk ke dalam rumah pada September 2022. Bukan cuma itu, pada saat sensus kependudukan juga berlangsung, rumah itu juga dilewati. Kemudian dokter forensik Rumah Sakit Polri tidak menemukan bekas luka penganiayaan. 4 orang tewas tidak dalam waktu yang bersamaan, diduga memang ayah dan ibunya ini tewas lebih dulu, baru kemudian adalah anaknya dan pamannya. Polisi mendapati adanya semangkuk kapur barus di atas meja makan yang diduga digunakan untuk menyerap bau. Ada kapur barus, kemudian juga ada bedak tabur, bedak bayi di situ di meja makan. Identitas korban, alamatnya adalah Perumahan Citra Garden Kalideres, Jakarta Barat. Kemudian ini adalah nama-nama dari 4 orang yang tewas atau 4 korban ini. Dan juga statusnya suami, istri, anak, ipar beserta usianya 71 tahun usia ayah. Kemudian juga yang paling muda tentunya adalah anaknya 40 tahun namanya Dian. Dan 4 orang ini memang menghuni rumah tersebut. Baik pemirsa, sudah sempat kami singgung terus dari awal sekte apokaliptik terkait atau memang masih dugaan, diduga terkait dengan tewasnya 4 orang ini. Tapi seperti apa kemudian sekte ini, apa yang menimbulkan dugaan tersebut, langsung saja kita akan dengarkan dari para narasumber yang sudah hadir secara daring untuk bisa memberikan informasi dan juga keterangan. Yang pertama sudah bergabung dengan kita kriminolog Prof. Adrianus Meliala. Selamat malam Prof. Selamat malam Mbak. Baik, dan juga sudah bergabung secara daring dengan kita psikolog forensik Mas Reza Indragiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Reza. Mbak Putri, selamat malam Prof. Adrianus. Baik, saya ingin sekali, ya kami memang mendengar lontaran pertama ini mengenai adanya dugaan sekte ini dari Prof. Adrianus Meliala. Prof, apa yang membuat Prof. Adrianus ini menduga bahwa tewasnya mereka ini terkait dengan sekte apokaliptik ini?
Eh, Sebetulnya bahwa itu ada kaitannya dengan sekte itu mungkin terlalu jauh ya. Tetapi kalau melihat dari dari bahwa keempatnya ini kalau lihat dari apa yang tertinggal di TKP itu terlihat sebagai telah mempersiapkan kematiannya. Mereka terbaring dengan tenang, sudah mengunci pintu, lalu memutus berbagai moda komunikasi, ya. Mereka sudah siap itu dengan kematiannya melalui jalan yang sebetulnya menurut saya menyakitkan, ya, yakni jalan melaparkan diri. Maka tentu ada sesuatu yang hendak mereka capai, ya. Ini bukan ciri-ciri orang yang desperate ini kalau lihat dari rumahnya di mana sebetulnya mereka masih memiliki aset, ya, dan seterusnya. Jadi mereka dengan sukarela untuk melaparkan diri dan mati. Nah, maka tentu ada sesuatu yang mereka cari. Maka lalu saya berpikir bahwa terkait dengan orang yang melaparkan diri dan mati, itu tentu kemungkinan mereka mengejar sesuatu yang mulia, paling tidak menurut mereka, yang didapat terkait dengan situasi setelah mati tadi, maka itu cocok dengan cara berpikir dari orang-orang yang mempercayai konteks apokaliptik, ya, konteks dunia setelah mati tadi, gitu ya. Jadi pelaparan diri itu dianggap sebagai satu bentuk silih, ya, satu bentuk pengorbanan diri sedemikian rupa agar kemudian dianggap layak, dianggap bisa untuk diterima, gitu ya, untuk masuk dalam satu apakah itu nirwana, surga atau kerajaan alam fana tadi, gitu ya. Itulah cara berpikir apokaliptik tersebut. Nah, tinggal kemudian lalu kepolisian tentu perlu memperkuat dengan hal-hal yang yang mungkin mengarah ke sana. Tetapi kalaupun tidak, saya kira ini kan teori, ya, yang lalu mungkin saja salah. Dan kalau misalnya benar bahwa ada bungkusan-bungkusan makanan misalnya, maka ini satu hal yang mungkin bisa men-challenge teori yang saya katakan tersebut. Nah, walaupun tentu saja juga bisa diverifikasi misalnya apakah itu bungkusan yang baru atau tidak misalnya. Dikaitkan juga dengan fakta-fakta lain bahwa tadi yang saya katakan bahwa mereka sebetulnya sudah mempersiapkan kematian tersebut. Demikian, Mbak. Baik, kita memang membuka segala macam kemungkinan mengenai apa penyebabnya tewas dari 4 orang ini, Prof. Termasuk juga teori dari Prof. Adrianus lontarkan ini. Tapi Prof, apakah dari kejadian-kejadian yang sudah pernah ada, apakah memang sudah biasa? Apakah memang sering ditemui bahwa mereka yang mengikuti sebuah sekte ini memang cara mengakhiri nyawa mereka seperti ini? Macam-macam, ya. Ada yang melakukan dengan, tapi gini, konsep utamanya adalah bahwa tidak masalah untuk mati karena ada sesuatu di kehidupan pasca mati yang jauh lebih menyenangkan. Jadi kalau kita bicara mengenai misalnya mereka-mereka yang percaya pada konteks hari kiamat misalnya, maka kiamat justru dianggap sebagai sesuatu yang bukan menakutkan tetapi justru satu hal yang dinanti. Nah, maka kalau misalnya kita bisa mengusahakan untuk mendapatkan kiamat tersebut sekarang ini, kenapa harus nunggu, begitu ya? Sesuai dengan padahal kita sudah tua, begitu. Nah, itulah cara berpikir mereka. Baik. Nah, tentu saja dalam rangka eksekusinya, maka macam-macam. Saya menduga bahwa ini juga ada kaitannya dengan konteks yang bersangkutan sudah lansia, ya, tidak lagi mampu untuk melakukan satu cara pengakhiran hidup yang lebih maskulin, begitu ya. Nah, maka lalu diambil cara melaporkan diri. Mungkin juga ada satu jalan berpikir yang lain. Kalau misalnya kita melihat ke situasi sekte-sekte di India misalnya, maka berpuasa hingga mati itu juga menjadi sesuatu yang dianggap sebagai hal yang suci, hal yang didorong malah, begitu ya. Apakah kemudian lalu ada kaitannya dengan konteks kasus ini? Ya, saya nggak tahu. Kita perlu ada satu penelitian yang lebih jauh. Demikian, Mbak.
Baik, cara pemahaman dari mereka kalau memang mereka ini masuk ke dalam sekte-sekte tersebut adalah mereka tidak ragu-ragu untuk mengakhiri hidupnya dan juga tidak ragu-ragu untuk melakukan berbagai macam pengorbanan ataupun penebusan. Dalam hal ini mungkin hanya kesimpulan sementara atau dugaan kalau saya bilang. Kalau kesimpulan juga masih terlalu dini, tapi dugaan adalah dengan melaporkan diri. Berbicara mengenai juga siap atau menyiapkan kematiannya, Mas Reza juga punya catatan mengenai hal ini. Kematian manusia bisa dijelaskan lewat 4 faktor atau lewat 4 penyebab. Yang saya buat akronimnya adalah NASH, NASH. N artinya natural. Orang meninggal dunia karena faktor yang sifatnya alami. Entah itu karena sakit keras yang tak kunjung bisa disembuhkan, entah karena faktor usia penyakit yang tidak berkeputusan. Itu merupakan contoh-contoh faktor alami atau faktor natural yang membuat seseorang meninggal dunia. Yang kedua adalah A, accident. Hanyut oleh banjir, tersengat listrik, kepala terbentur benda keras. Ini contoh-contoh kecelakaan yang bisa mengakibatkan orang meninggal dunia, termasuk kecelakaan lalu lintas. Yang ketiga adalah, S, suicide alias bunuh diri. Dan yang keempat adalah homicide, yaitu meninggalnya seseorang akibat pembunuhan. Nah, kalau kita bawa ke ranah hukum, barangkali bisa dipilah menjadi 2. Adakah kematian yang disebabkan oleh unsur pidana? Adakah unsur pidana atau tanda-tanda bahwa mereka meninggal dunia akibat perbuatan pidana tertentu atau meninggal tanpa adanya atau tanpa dihahului oleh perbuatan pidana? Persoalannya adalah karena di lokasi itu ada 4 jenazah, maka menurut saya kita tidak bisa langsung serta-merta menyimpulkan bahwa penyebabnya pasti tunggal. Meninggalnya jenazah yang satu dengan jenazah yang lain pasti seragam, tidak bisa. Dengan kata lain, perlu untuk disisir satu persatu, jenazah A meninggal karena apa, jenazah B meninggal karena apa, dan seterusnya. Dengan kata lain, bisa kita pastikan akhirnya mana yang meninggal karena faktor natural adalah faktor alami, mana yang karena accident atau kecelakaan, mana yang bunuh diri, dan mana akibat pembunuhan. Mana yang meninggal akibat perbuatan pidana, dan mana yang meninggal akibat bukan perbuatan pidana. Baik, bagaimana Mas Reza juga melihatnya dengan salah satu teori yang diungkapkan oleh Prof. Adrianus Meliala bahwa memang ada sekte terkait dengan, ataupun ini masih dugaan sekali lagi saya akan terus mengulang, bahwa ini terkait dengan kematian dari 4 orang ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi setelah jeda kami segera kembali.